Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mulai menuntut perhatian ekstra dalam hal makanan. Salah pilih makanan bisa berujung pada masalah serius dari tekanan darah tinggi hingga nyeri sendi yang tak kunjung reda. Tapi siapa sangka, satu genggam camilan ringan seperti kacang-kacangan bisa menjadi pedang bermata dua. Ya, kacang-kacangan. Di satu sisi, mereka adalah sumber protein, lemak baik, dan antioksidan. Tapi di sisi lain, ada beberapa jenis kacang yang justru menyimpan bahaya tersembunyi, apalagi untuk tubuh lansia yang lebih rentan. Banyak lansia yang merasa sehat-sehat saja setelah makan kacang, tapi beberapa minggu kemudian mereka mulai merasa sendi kaku, pencernaan terganggu, bahkan kadar kolesterol melonjak. Anda tidak sendiri jika pernah mengalaminya. Dan hari ini, kita akan bongkar fakta penting. 3 jenis kacang yang diam-diam berbahaya untuk lansia, dan 3 jenis kacang yang justru wajib dimasukkan ke menu harian Anda. Ini dia 3 jenis kacang yang diam-diam berbahaya untuk lansia. Kita mulai dari yang perlu diwaspadai terlebih dahulu. Bukan berarti harus menghindari sepenuhnya, tapi membatasi sangat penting. Terutama bila Anda punya riwayat kolesterol tinggi, asam urat, atau tekanan darah tak stabil. Yang pertama, kacang mete. Kacang mete sering jadi favorit karena rasa gurih dan teksturnya yang empuk. Tapi tahukah Anda, kacang mete mengandung oksalat yang cukup tinggi. Oksalat ini bisa memicu pembentukan batu ginjal, terutama jika ginjal Anda sudah tidak sekuat dulu. Bagi lansia, fungsi ginjal yang menurun adalah hal wajar. Tapi saat asupan oksalat tinggi, beban kerja ginjal bisa makin berat. Kacang mete juga tinggi kalori dan lemak jenuh. Dalam 100 gram saja, ada sekitar 550 kalori. Kalau dikonsumsi sering, risiko kenaikan berat badan juga meningkat. Dan seperti kita tahu, kelebihan berat badan di usia tua bisa memperparah nyeri lutut, jantung, hingga diabetes. Lalu, bagaimana kalau sudah telanjur suka? Anda boleh sesekali makan, tapi pastikan jumlahnya sangat kecil, maksimal 5-7 butir. Dan jangan dikonsumsi tiap hari. Juga, hindari kacang mete yang digoreng atau diberi garam tinggi. Kacang yang kedua, kacang tanah goreng. Kacang tanah mungkin terasa murah dan mudah didapat, tapi kalau digoreng dan diberi garam, ini bisa jadi bom waktu. Pertama, lemak jenuh dari minyak goreng bisa menyumbat pembuluh darah. Kedua, garam berlebih bisa menaikkan tekanan darah, berbahaya untuk lansia dengan hipertensi. Kacang tanah juga rentan terkontaminasi aflatoksin, sejenis racun jamur. Aflatoksin sangat berbahaya karena bisa merusak hati dan memicu kanker hati. Apalagi kalau kacangnya disimpan terlalu lama di tempat lembab. Jadi hati-hati saat beli kacang di warung atau pasar tradisional. Jika Anda tetap ingin makan kacang tanah, pilih yang disangrai, bukan digoreng. Dan jangan lebih dari 1 genggam kecil dalam seminggu. Kacang yang ketiga, kacang pistachio berlapis garam. Kacang pistachio memang mengandung serat dan antioksidan, tapi versi kemasan yang beredar di pasaran biasanya dilapisi garam dan bahan pengawet. 1 bungkus kecil saja bisa mengandung lebih dari 400 mg sodium. Itu setara dengan hampir 1/4 kebutuhan harian garam Anda. Bagi lansia dengan masalah jantung atau tekanan darah, ini sangat berisiko. Konsumsi berlebih bisa menyebabkan tubuh menahan air, menyebabkan pembengkakan kaki, dan jantung bekerja lebih keras. Selain itu, pistachio versi kemasan sering digoreng 2 kali. Membuat lemak jenuhnya melonjak. Jadi, hindari membeli kacang pistachio dalam kemasan dengan rasa atau tambahan bumbu. Kalau ingin konsumsi pistachio, pilih yang mentah atau disangrai tanpa garam. Dan sekarang kita akan membahas 3 jenis kacang yang harus dimakan lansia. Nah, sekarang kabar baiknya. Tidak semua kacang berbahaya. Bahkan ada jenis kacang yang justru bisa membantu menurunkan tekanan darah, menjaga daya ingat, hingga meringankan nyeri sendi. Tapi ingat, kuncinya adalah
tanpa digoreng, dan tanpa tambahan garam. Mari kita bahas satu persatu. Kacang pertama ada di kacang almond. Almond adalah sumber vitamin E terbaik. Vitamin E sangat penting untuk menjaga fungsi otak dan daya ingat. Di usia 60 tahun ke atas, penurunan kognitif mulai terasa. Mudah lupa, bingung saat bicara, atau sulit tidur. Konsumsi almond secara rutin bisa membantu memperlambat semua itu. Selain itu, almond tinggi serat dan lemak tak jenuh. Bagus untuk jantung dan kolesterol. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi almond memiliki tekanan darah lebih stabil. Tapi berapa banyak yang aman? 7-10 butir per hari sudah cukup. Pilih yang mentah atau disangrai ringan tanpa garam. Anda bisa rendam almond semalaman, lalu makan saat sarapan. Ini juga membuatnya lebih mudah dicerna. Kacang kedua, kacang kenari atau walnut. Walnut adalah sahabat otak. Bentuknya saja mirip otak. Dan ternyata kandungannya memang mendukung kesehatan otak. Kaya akan omega-3, walnut membantu menjaga fleksibilitas pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Ini penting untuk mengurangi risiko stroke dan gangguan memori. Bagi Anda yang punya diabetes, walnut juga membantu mengatur kadar gula darah. Penelitian menunjukkan walnut dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Konsumsinya cukup 3-4 butir per hari. Karena tinggi kalori, jangan lebih dari itu. Anda bisa menambahkan walnut ke bubur, oatmeal, atau dicampur dengan yogurt rendah gula. Kacang ketiga, edamame atau kedelai muda. Edamame adalah jenis kacang kedelai muda yang sangat sehat. Mengandung protein tinggi, serat, dan isoflavon. Isoflavon ini membantu menyeimbangkan hormon, terutama pada lansia wanita. Untuk pria, edamame membantu menurunkan kolesterol dan menstabilkan gula darah. Edamame juga rendah kalori dan bisa jadi camilan sehat di sore hari. Cukup direbus tanpa garam, lalu dimakan hangat. Tidak hanya menyehatkan, tapi juga membantu mengatasi sembelit yang sering dikeluhkan lansia. Camilan ini sangat direkomendasikan oleh banyak ahli gizi untuk lansia. Edamame juga tidak memicu asam urat seperti kacang tanah atau mete. Tips aman makan kacang untuk lansia. Kini kita tahu, tidak semua kacang baik untuk lansia, tapi bukan berarti kita harus menghindari semuanya. Kacang tetap penting untuk kesehatan jantung, otak, dan daya tahan tubuh. Hanya saja, cara konsumsi dan jenisnya harus disesuaikan. Hindari kacang goreng, asin, atau dikemas dengan bahan tambahan. Pilih kacang alami, utuh, dan disangrai ringan. Perhatikan juga jumlahnya. Jangan makan langsung dari toples, karena Anda akan sulit berhenti. Ambil secukupnya di mangkuk kecil, dan nikmati perlahan. Dan pastikan minum air putih yang cukup untuk membantu pencernaan. Bila Anda punya riwayat alergi, waspadai reaksi setelah makan kacang baru. Jika muncul gatal, mual, atau pusing, segera hentikan konsumsi dan konsultasi ke dokter. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh Anda sendiri. Jika merasa nyaman, lanjutkan. Tapi jika merasa tidak enak badan setelah makan jenis kacang tertentu, lebih baik hentikan. Tubuh Anda tahu apa yang terbaik. Sekarang mari kita simpulkan dan beri panduan yang lebih praktis. Apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini agar kacang-kacangan menjadi sahabat bukan musuh? Pertama, kenali kondisi tubuh Anda. Apakah Anda punya kolesterol tinggi, tekanan darah, asam urat, batu ginjal? Kalau ya, maka jenis kacang seperti mete dan kacang tanah goreng harus benar-benar dibatasi. Tidak harus dihindari total, tapi jangan sampai menjadi camilan rutin. Kedua, biasakan membaca label saat membeli kacang dalam kemasan. Lihat apakah ada tambahan garam, gula, atau minyak goreng. Banyak lansia yang berpikir semua kacang itu sehat, padahal tidak semua dibuat dengan cara yang sama. Kacang yang tampak bersih dan gurih bisa jadi penuh garam dan lemak jenuh. Ketiga, coba mulai dari kacang sehat seperti almond, walnut, atau edamame.
Jadikan ini sebagai camilan pengganti biskuit, gorengan, atau makanan manis. Jika Anda suka ngemil sore hari, ini bisa jadi solusi pintar. Dan jangan lupa, jumlah tetap harus dibatasi. 1 genggam kecil per hari sudah cukup untuk dapatkan manfaatnya. Bagi yang suka membuat sarapan sendiri, kacang bisa dimasukkan ke dalam menu pagi Anda. Misalnya, tambahkan almond ke bubur oat, atau campurkan walnut ke dalam yogurt rendah gula. Bahkan edamame rebus bisa dijadikan menu pendamping nasi hangat dan sup sayur. Kacang bukan hanya lezat, tapi juga memberi rasa kenyang lebih lama. Ini sangat penting bagi lansia yang ingin menjaga berat badan tetap stabil dan tentu saja mengurangi rasa lapar di malam hari, sehingga tidur bisa lebih nyenyak karena perut tidak terus-menerus meminta makanan. Tapi ingat, jangan konsumsi kacang terlalu malam, karena tubuh butuh waktu mencerna lemak dan protein dari kacang. Ada satu lagi hal penting yang sering dilupakan. Banyak orang berpikir, saya sudah makan kacang sehat berarti aman. Padahal jika dikombinasikan dengan makanan tidak sehat lainnya, manfaat kacang bisa hilang. Misalnya, makan almond tapi tetap minum teh manis 3 kali sehari. Atau makan walnut tapi juga mengonsumsi gorengan setiap malam. Maka dampaknya tetap buruk bagi tubuh. Artinya, Anda harus melihat pola makan secara keseluruhan, bukan hanya pada satu jenis makanan saja. Ini adalah prinsip yang sangat penting di usia 60 tahun ke atas. Anda bisa mulai dengan satu perubahan kecil hari ini. Misalnya, ganti camilan malam dari keripik ke segenggam edamame rebus, atau tambahkan almond ke dalam sereal sarapan Anda. Atau cukup hentikan kebiasaan membeli kacang goreng di warung. Setiap langkah kecil akan berdampak besar jika dilakukan konsisten. Dalam 1 bulan, Anda bisa rasakan manfaatnya. Perut lebih ringan, sendi lebih nyaman, dan tidur lebih nyenyak. Bahkan, kadar kolesterol dan tekanan darah pun mulai turun perlahan. Kesehatan bukan soal perubahan besar yang instan, tapi tentang langkah kecil yang sabar dan terus berlanjut. Kacang juga bisa menjadi momen kebersamaan. Coba undang cucu Anda untuk membantu membuat cemilan sehat dari kacang. Misalnya membuat granola dari oat dan almond, atau cemilan bola energi dari kurma dan walnut. Ini bukan hanya sehat, tapi juga mempererat hubungan keluarga. Lansia yang sering berinteraksi dengan keluarga terbukti memiliki umur lebih panjang. Bahkan risiko Alzheimer dan depresi bisa berkurang. Maka, makan kacang bersama keluarga bisa jadi bentuk terapi tersendiri. Mungkin Anda bertanya, apakah saya harus membeli kacang impor yang mahal seperti almond dan walnut? Tidak selalu. Anda bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Misalnya, beli dalam kemasan kecil dan makan perlahan. Atau beli eceran di toko bahan makanan sehat. Karena yang penting bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. 1 butir almond setiap hari lebih baik daripada 20 butir sekaligus lalu berhenti seminggu. Demikian juga dengan edamame, bisa Anda tanam sendiri di pekarangan. Murah, segar, dan sangat sehat. Jadi mari kita ingat kembali, ada 3 jenis kacang yang diam-diam berbahaya. Mete, kacang tanah goreng, dan pistachio kemasan bergaram. Dan 3 jenis kacang yang sangat disarankan untuk lansia, almond, walnut, dan edamame. Semuanya bisa menjadi sahabat kesehatan Anda jika dikonsumsi dengan bijak. Pilih yang alami, minim proses, dan konsumsi dengan takaran. Hindari yang terlalu asin, digoreng, atau sudah diproses berlebihan. Jangan lupa juga untuk mengamati reaksi tubuh Anda. Jika setelah makan kacang tertentu Anda merasa tidak nyaman, mual, perut kembung atau gatal, maka segera hentikan. Bisa jadi itu adalah tanda alergi ringan. Jika gejalanya berat, segera periksa ke dokter. Ini sangat penting bagi Anda yang belum pernah mengonsumsi kacang tertentu, khususnya walnut dan edamame, karena beberapa orang sensitif terhadap kedelai. Dan satu pesan penting, jangan percaya begitu saja pada promosi makanan sehat. Banyak produk snack sehat di pasaran yang mengandung gula tersembunyi atau garam tinggi. Bacalah label dengan teliti. Lihat kandungan nutrisinya, jumlah garam, lemak, dan kalorinya.
Jangan tergoda oleh kemasan cantik atau klaim baik untuk jantung. Karena tidak semua yang diklaim sehat benar-benar sehat untuk lansia. Di usia emas ini tubuh kita tidak butuh makanan berlebihan, tapi butuh makanan yang tepat. Makanan yang memberi energi, melindungi organ, dan memperpanjang fungsi otak. Dan kacang-kacangan bisa menjadi bagian dari itu jika dipilih dengan bijak. Jadikan kacang sebagai sahabat harian, bukan musuh tersembunyi. Biarkan tubuh Anda merasa ringan, pikiran tetap tajam, dan langkah tetap kuat. Semua itu bisa dimulai dari satu genggam kecil kacang sehat setiap hari. Jangan tunggu besok. Mulailah hari ini untuk hidup yang lebih sehat, lebih aktif, dan lebih panjang umur. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan Anda. Mari jaga tubuh, jaga pikiran, dan jaga kebiasaan. Karena hidup sehat tidak butuh mahal, cukup sadar, cermat, dan konsisten. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman dan keluarga seusia Anda, karena mungkin saja mereka juga sedang menghadapi masalah kesehatan yang sama tanpa menyadarinya. Berbagi pengetahuan adalah bentuk kepedulian paling mulia, terutama untuk sesama lansia yang ingin tetap aktif dan mandiri. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Anda telah mengambil langkah penting untuk hidup lebih sehat. Jangan lupa selalu konsultasi ke dokter atau ahli gizi sebelum mengganti pola makan secara besar. Kami akan hadir setiap minggu dengan tips sederhana dan alami khusus untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia di usia emas Anda.